Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Pakar atau Expert System, pertemuan ketiga. Materi di pertemuan ketiga ini adalah arsitektur sistem pakar. Submateri yang pertama yaitu komponen sistem pakar, kemudian yang kedua ada knowledge base atau basis pengetahuan, yang ketiga knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan, yang keempat knowledge refining system atau sistem perbaikan pengetahuan. Yang kelima, inference engine atau mesin inferensi. Yang keenam, user atau pengguna. Yang ketujuh, user interface atau antarmuka pengguna. Kemudian yang kedelapan, ada explanation system atau sistem penjelasan. Yang kesembilan, ada blackboard. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu komponen sistem pakar. Dalam struktur sistem pakar, terdapat dua komponen atau bagian penting. Yang pertama ada lingkungan pengembangan, dan yang kedua lingkungan konsultasi, di mana lingkungan pengembangan ini digunakan oleh pembuat sistem pakar atau developer untuk membangun komponen daripada sistem pakar serta memperkenalkan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan. Nah, jadi di lingkungan pengembangan ini, disinilah pembuat sistem atau developer itu bekerja bagaimana memasukkan pengetahuan dari seorang pakar atau ahli ke dalam sistem, bagaimana menyimpannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada namanya lingkungan konsultasi. Digunakan oleh pengguna atau user untuk berkonsultasi sehingga pengguna mendapatkan pengetahuan atau nasihat dari pakar layaknya berkonsultasi langsung dengan seorang pakar atau ahli. Jadi lingkungan konsultasi ini hubungannya dengan pengguna aplikasi dengan aplikasi sistem pakar yang dibangun. Nah, sehingga dia seolah-olah seperti berkonsultasi langsung dengan seorang ahli atau seorang pakar. Berikut adalah gambaran dari komponen penting sistem pakar. Yang di bagian sebelah kiri ini lingkungan konsultasi, yang sebelah kanan lingkungan pengembangan. Oke, di lingkungan pengembangan ini tadi ada basis pengetahuan ya, atau knowledge base, ada fakta dan rule di dalamnya. Dalam fakta, apa yang diketahui tentang area dari permasalahan atau domain. Kemudian rule-nya itu logical referensi. Kemudian di sini ada rekayasa pengetahuan, kemudian ada pengetahuan pakar, di sini ada akuisisi pengetahuan, kemudian di bawah ada perbaikan pengetahuan, di mana semua ini saling terhubung satu sama lain. Untuk penjelasannya ada di bagian belakang nanti. Kemudian di tengah-tengah ini yang besar itu ada namanya mesin inferensi atau inference engine. Nah, dia berada di lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Jadi dia menghubungkan nih. Kemudian ada fasilitas penjelasan, ada blackboard, kemudian ada aksi yang direkomendasikan, ada antarmuka pengguna atau user interface dan pengguna itu sendiri, di mana nanti ada fakta-fakta tentang kejadian tertentu. Oke, kita akan masuk ke submateri tentang knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan itu untuk sebutan di sistem pakar, nama lainnya itu basis data, di mana basis pengetahuan ini berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan masalah, di mana basis pengetahuan ini menggunakan aturan-aturan untuk mengekspresikan logika masalah yang pemecahannya dibantu oleh sistem pakar. Jadi misalnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita ada membahas misalnya sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung. Nah, di mana pengetahuannya itu kita ambil dari seorang spesialis ya, spesialis jantung, dokter spesialis jantung. Kita ambil pengetahuannya, kita masukkan ke dalam sistem. Nah, pengetahuannya itu kita simpan ke dalam knowledge base namanya, atau basis pengetahuan. Jadi di knowledge base itu isinya ada berupa, kalau contohnya tadi penyakit jantung, berarti disitulah gejala-gejalanya apa-apa aja, kemudian penyakitnya, kemudian seperti solusi-solusi yang diberikan itu bagaimana. Nah, itu semua berada di knowledge base atau basis pengetahuan. Dalam basis pengetahuan ada dua elemen dasar, yaitu fakta dan rule atau aturan. Fakta itu berupa situasi, kondisi, dan kenyataan dari permasalahan yang ada.
juga berisi teori dari bidang permasalahan tersebut. Yang kedua, yaitu ada rule di situ atau aturan, yaitu mengarahkan pengguna pengetahuan untuk memecahkan masalah dari bidang tersebut. Kemudian, submateri yang ketiga ada knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan, di mana subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu. Sumber-sumber pengetahuan bisa diambil dari pakar, buku, dokumen, basis data, laporan riset, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Oke, jadi tadi pengetahuan yang kita dapat dari seorang ahli ya, dari seorang pakar, kalau contoh yang tadi dokter spesialis jantung, nah itu kan nggak bisa kita langsung masukkan ke dalam database ya, nggak bisa langsung kita masukkan ke dalam basis pengetahuan. Bisa aja data yang kita peroleh itu adalah hasil dari wawancara, apa-apa aja gejalanya misalnya. Itu kita tulis tangan misalnya kan. Nah itu kan nggak bisa langsung kita masukkan ke dalam basis pengetahuan, maka harus diproses terlebih dahulu. Itu namanya akuisisi pengetahuan atau proses mengubah pengetahuan yang kita peroleh dari seorang pakar agar bisa dimasukkan ke dalam basis pengetahuan sesuai dengan format yang ditentukan. Kemudian submateri yang keempat yaitu knowledge refining system atau sistem perbaikan pengetahuan. Kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuan sehingga dapat dipakai di masa mendatang. Oke, jadi ini sistem perbaikan pengetahuan ini sangat dibutuhkan ya, karena sistem pakar itu harus terus berkembang. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan atau yang kurang dari sistem pakar tersebut, itu harus segera diperbaikin dan ditambah. Misalnya ada gejala yang kurang tadi, kalau penyakit jantung, itu kemudian itu harus diperbaikin dan ditambah apabila ada gejala yang salah misalnya, sehingga menampilkan hasil atau solusi yang kurang tepat, itu harus segera diperbaiki. Dimana kemampuan evaluasi diri seperti ini itu sangat diperlukan ya oleh program agar dapat menganalisis alasan-alasan kesuksesan dan kegagalan dalam mengambil kesimpulan. Karena dengan cara ini, basis pengetahuan yang lebih baik dan penalaran yang lebih efektif akan dihasilkan. Kemudian submateri yang kelima adalah inference engine atau mesin inferensi. Di mana mesin inferensi ini merupakan otak atau brain dari sistem pakar. Dikenal juga sebagai penerjemah aturan atau rule interpreter. Di mana komponen ini berupa program komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk memikirkan dan memformulasi kesimpulan. Mesin inferensi menggunakan penalaran yang serupa dengan manusia dalam mengolah isi dari basis pengetahuan. Oke, seperti di depan tadi ya, gambaran mesin inferensi itu berada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara lingkungan pengembangan dengan lingkungan konsultasi. Jadi dia sebagai penerjemah ya. Dia sebagai otaknya, dia intinya. Ada 3 teknik pengendalian yang digunakan, yaitu ada forward chaining, ada backward chaining, dan gabungan dari kedua teknik tersebut. Nah, jadi modelnya itu nanti model mesin inferensinya itu ada yang forward chaining, backward chaining, atau gabungan dari keduanya. Pembahasan materi ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian sub materi yang keenam adalah user atau pengguna. Nah, ini pengguna daripada sistem pakar. Di mana pengguna layanan pada sistem pakar ini umumnya adalah seseorang yang bukan pakar atau non-expert atau pengguna biasa lah, masyarakat umum, yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai permasalahan yang ada, di mana user akan berinteraksi dengan sistem layaknya berinteraksi dengan seorang pakar. Jadi contohnya pengguna ini adalah pengguna aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit jantung tadi. Maka user cukup berkonsultasi dengan aplikasi sistem pakar yang ada gitu, nggak perlu dia langsung ke spesialis misalnya. Jadi dengan berkonsultasi dengan sistem pakar yang dibangun, dia seolah-olah udah seperti langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis tersebut gitu.
Kemudian submateri yang ketujuh ada user interface atau antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna atau user tadi dengan sistem pakar. Komunikasi ini yang paling bagus bisa disajikan dalam natural language dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Natural language itu artinya bahasa manusia yang mudah dimengerti oleh pengguna gitu. Jadi user interface ini adalah tampilan daripada aplikasi sistem pakar yang dibangun. Jadi dalam merancang antarmuka pengguna ini diusahakan itu user friendly, yang artinya aplikasi tersebut itu tidak rumit untuk digunakan. Aplikasi tersebut harus sederhana dan mudah digunakan, dan dia hanya menampilkan bagian-bagian penting aja gitu. Nggak perlu sistem itu atau aplikasi itu terlalu banyak kali menu, sehingga pengguna nanti bisa dengan mudah berkonsultasi dengan sistem pakar yang dibangun. Kemudian submateri yang ke-8 ada explanation subsystem atau subsistem penjelasan. Subsistem ini memberikan penjelasan kepada pengguna atau user bagaimana atau kesimpulan dapat diambil. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar maupun dalam pemecahan masalah. Nah, jadi juga harus ada subsistem penjelasan ya. Bagaimana kesimpulan atau hasil diagnosa yang diperoleh itu bagaimana prosesnya gitu. Misalnya dari gejala-gejala yang dipilih untuk diagnosa penyakit jantung tadi, mengapa menampilkan kesimpulan tersebut, itu harus dilengkapi dengan fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan ini itu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Yang pertama untuk perekayasa pengetahuan ya atau pengembang sistem tadi, sehingga dia dapat memperbaiki kekurangan dari basis pengetahuan yang ada. Kemudian untuk pengguna mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pemikiran sistem pakar tersebut. Jadi kedua belah pihak diuntungkan. Jadi dia menguntungkan bagian lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Submateri yang ke-9 yaitu blackboard atau daerah kerja. Blackboard ini adalah memori atau lokasi penyimpanan untuk sistem pakar bekerja menyimpan hasil sementara yang berupa basis data. Memori ini berisi semua informasi tentang masalah tertentu, baik yang diinput oleh pengguna atau yang berada dalam basis pengetahuan. Jadi apabila contohnya tadi ada sistem pakar, ya aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit jantung, blackboard ini atau daerah kerja ini dia itu merekam hasil diagnosa. Ya, merekam proses diagnosa antara pengguna dengan sistem. Ya, jadi misalnya pengguna sistem itu dia mengalami gejala A, B, C, D, E misalnya. Nah, kemudian akan muncul kesimpulannya bahwasanya dia menderita penyakit jantung misalnya, stadium apa, kemudian presentasinya berapa, kemudian solusi yang ditawarkan itu apa. Oke. Maka semua itu tersimpan sementara di blackboard atau daerah kerja. Ada 3 keputusan yang dapat direkam, yaitu ada rencana, agenda, dan solusi. Rencana itu bagaimana menghadapi masalah, agenda adalah aksi-aksi potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi, sedangkan solusi adalah calon aksi yang akan dibangkitkan. Oke, sampai di sini saja materi pertemuan ketiga ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.